kebuka pintunya. Saya lihat si itu lagi nari-nari bang, nari-nari. Si teman cewek itu? Iya, lagi nari-nari kayak wanita-wanita Jawa teh. Iya. Kayak gitu nari-nari. Kata disamperin kan sama teman saya. Kamu kenapa? Kata kamu kenapa? Nari ronggeng gitu. Dia melotot tuh. Udah diam dia. Kalian berbuat Cina di sini katanya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman Reksa Bumi Channel. Kembali lagi bersama saya Ibnu di Reksa Bumi Channel. Malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang sudah pernah kita dengarkan pengalaman horornya yang kemarin sebulan kemarin kan ya Bang ya. Sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber, saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Tak lupa pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita video-video terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih untuk yang telah subscribe dan selalu mendukung channel kami. Langsung saja kita berkenalan kembali dengan narasumber kita. Selamat malam Bang Ego. Doni. Selamat malam Bang Doni. Malam mas. Apa kabar Bang? Sehat. Kemarin setelah video kemarin nih ada kawan-kawan yang minta Bang Doni buat Pengalaman saya lagi gitu. ke sini. Katanya dia tuh banyak pengalamannya kata rekan-rekan Abang Doni ini. Malam ini mau bercerita tentang apa nih Bang? Tentang liburan lagi sih. Intinya Liburan lagi. Ya namanya juga mahasiswa jadi nyari-nyari waktunya pas liburan Bang ya. Cerita-cerita horornya. Iya kan setiap hari fokus ini di alam Bang ya. Sekarang mau cerita apa Bang? Cerita jadi judulnya ini pengalaman di villa tua. Oh di villa. Ya. Itu tahun berapa Bang? 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya, 2020. Udah 1 tahun yang lalu ya. Berarti baru nih. Baru ini. Wah top nih. Baru kemarin masih hangat lah. Kan Bang, sebelum kita mendengarkan cerita dari narasumber kita, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela barangkali ada yang ngintip, yang rambutnya panjang tuh. Dan jangan nonton sendirian. Ya jadi ini pengalaman 1 tahun yang lalu ya mas ya. Ya waktu saya ini pergi berlibur pas liburan kuliah gitu. Jadi saya berlibur 4 orang nih teman saya. Dengan teman saya ke Jogja, pantai. Tanah Kritis. Oke. Tahu kan itu? Nah, sebenarnya sih masalah berlibur itu normal ya. Nah, selepas pulangnya kan waktu itu malam jam berapa sih? Pulang jam 11 malam kan. Di jalan kita butuh tempat buat tidur. Oh, istirahat. Buat istirahat kan nggak mungkin dong kita lanjutin, capek kan habis liburan. Nah, setelah ini saya sama 4 teman saya naik mobil ya pulang. Nah, tiba-tiba nggak hafal jalannya tuh, rutenya tuh. Kan kalau malam entah supirnya serap atau teman saya yang nyetirnya entah serap atau gimana ya. Yang jelas lupa pulang. Nah, saya coba ini kan di Google Map kan. Nah, saya di Google Map terus nunjukin saya pulang ke kampung saya. Ini kan saya buntu tuh, nggak tahu kan karena malam kan beda sama siang. Kalau siang kan bisa nanya pas itu kan, di malam kayak rute perjalanannya tuh dari Jogja mau ke rumah kayak hutan-hutan kayak gitu kan, jadi terpaksa ini lihat Google Map. Nah, setelah saya lihat Google Map, saya ikutin terus rute-rute yang telah disampaikan oleh Google Map tersebut.
tiba-tiba pasnya ada suatu titik di situ jurang bang, berujung jurang. Nah sebelum berujung jurangnya tiba suara yang ada di Google Map itu beda, bukan seperti apa yang kita biasa dengar. Kayak yang perempuan tuh kan biasa dengar mas kan, Iya. ya itu beda, jadi kayak centil gitu tuh mas suara. Gimana bang? Ya suara perempuan. Nah yang ngomong di Google tuh, Iya. tapi kayak centil gitu tuh, kayak bukan suara aslinya tuh. Enggak formal banget gitu. Enggak, ya tapi pas itu saya nggak ada suatu kejanggalan. Nah, Maaf bang, abang liburan tuh berapa orang bang? 4 orang. 4 orang. Iya. Laki-laki semua. Ada ceweknya satu. Oh cewek satu. Teman saya kok. Oh, lanjut bang. Nah, terus kan saya telusurin. Pas saya ikutin apa yang ini di Google Map, jadi kayak rutenya tuh bukan jalan alternatif tuh bang, yang biasa dilalui banyak orang. Jadi kayak hutan kayak gitu, terus perkampungan gitu, aneh kan ya. Nah, tapi saya nggak merasa janggal. Siapa tahu ini jalan yang lebih cepat menuju ke rumah. Nah, setelah saya nyampe di titik pertama tuh kan ada belokan kayak gitu. Nah di sini kan ada belokan kayak gini, keterangan di Google Map-nya. Nah sebenarnya itu jurang bang, di ininya pas saya nyampe ke titik tersebut. Itu jurang. Iya, nggak bisa dilewatin. Tapi di sininya ada. Di Google Map sih jalan gitu. Puter balik dong kan ya. Saya niatnya mau nyari pom bensin. Buat neduh dulu apa gimana, ngadem lah, istirahat. Tapi nggak ada sama sekali pom bensin di situ. Padahal di Google Map di HP-nya tuh ada ya kayak biasa aja lah, ada SPBU apa. Tapi pada realita yang saya alamin nggak ada di situ. Terus bingung nih, kan berhenti dulu. Pas berhenti kayak di jalan jadi gede bang, jalannya gede. Terus ada warung-warung yang tutup tuh kalau malam. Ya. Nah, saya lihat kan ya sama teman saya, ada cewek, sosok cewek masih muda lah, bawa tas jinggingan kayak gitu, kayak keranjang. Iya kayak orang mau kondangan tuh zaman dulu tuh. Ini iya tempat beras gitu. Iya kayak gitu. Nah saya liatin kan ya, dia madep sana, nggak ngadep ke kita tuh. Teman-teman saya masih biasa aja gitu. Ya saya juga biasa aja kan, siapa tahu lagi nunggu apa lagi gimana kan, nggak tahu. Nah, terus setelah itu saya bilang kan, saya putar balik nih kan, teman saya kan ada, jadi ini mobil saya di belakang. Nah ini warungnya, saya langsung bertatap dengan itu, dianya madep sana. Membelakangnya abang. Iya. Itu pakaiannya gimana bang? Pakaiannya merah, bajunya merah. Kebaya apa? Enggak, biasa formal biasa. Oh biasa. Kayak kondangan gitu. Kayak kondangan ya. Saya juga nggak ngira yang gimana ya. Tapi madep sana terus, madep ke kita. Nah terus kan saya bilang tuh kayak, itu cewek ngapain jam segini masih ada? Itu jam 1 bang waktu itu. Nah, terus saya ke teman saya kayak biasa aja gitu. Yang lihat bareng sama sayanya tuh, udah itu mah orang nunggu jemputan kali. Nah, kita berdua cabut ke ini dong, yang di depan, yang lagi ngerokok dulu, lagi nyantai tuh teman-teman 2 orangnya sama cewek satu ke situ. Pas saya ajak mereka untuk lihat sosok cewek itu, si cewek itu nggak ada tiba-tiba. Tapi tadinya tuh jaraknya berapa meter bang? Ini jalan aja nih, jalan 2 arah ke lurus sama balik tuh. Di seberangnya. Oh di seberang. Ada warung-warung yang tutup tuh. Satu warung gitu. Jadi warung, selang berapa meter warung lagi gitu, yang kayak jalan kosong aja gitu. Iya, jalan selatan. Iya, jalan. Terus pas saya lihat sama teman-teman yang 2 yang di depan yang lagi ngerokok ngopi tuh, saya ajakin buat lihat, nggak ada orangnya pas itu, nggak tahu kemana. Kata teman saya, bohong bae lu. Padahal itu warung tutup semua. Enggak, bukan warungnya yang nggak ada orangnya. Iya. Warung. Padahal jadi nggak tahu dia masuk ke warung entah. Iya, nggak tahu kemana. Tapi yang jelas di situ nggak ada motor ataupun mobil yang lewat kecuali kita di situ. Nah, terus saya kan udah nggak usah pikirin lah kayak gitu. Gimana nih, udah malam, kita langsung dugdag pulang ke rumah. Apa mau nginep dulu? Di situ nggak ada
Di situ kayak hutan gitu tapi ada jalan di tengah-tengah hutan gitu. Itu juga saya baru keluar dari Jogja, nggak tahu itu daerah mana. Jadi saya keluar dari Jogja tuh nggak pakai Google Map. Pas di Jogja bilangnya teman saya, udah apalah jalan pulang mah. Jadi nggak risau dong. Pas nggak lihat Google Map tiba-tiba kayak di perjalanan beberapa beberapa jam tempatnya kayak gitu. Coba jadi rutenya yuk kayak kita pas berangkat tuh beda. Nah, kan saya bilang nih udah malam, apa mau cabut langsung pulang ke rumah, apa mau nyantai-nyantai nginep dulu gitu. Kan tenaga juga udah capek bang pas itu. Terus ada usul tuh salah satu dari teman saya, katanya udah ini aja, nyari hotel aja atau penginapan gitu. Nah di situ nggak ada keterangannya penginapan terdekat di mana, nggak ada di situ Di Google Map tuh. nggak ada. Jadi coba ini aja, pokoknya yang tempat bisa buat kita tidur aja gimana gitu ya. Saya jalan lagi, entah tahu itu jalan pulang atau menuju Jogja lagi, saya nggak tahu. Intinya saya jalan cabut dari tempat situ tuh. Nah terus saya jalan, tiba-tiba ada ini kayak semacamnya villa gitu, tapi yang udah kumuh tuh. Kayak villa zaman dulu tuh yang udah kumuh di situ. Gimana kalau kita nginep di sini aja, kata teman saya teh. Terus kata saya mending nyari yang lain aja yang lebih layak gitu, yang nggak menyeramkan. Tapi teman saya bilang gini, udah sehari ini kan besok juga kita balik lagi. Udah kita sepakatin tuh semuanya 4 orang setuju gitu. Pas saya ke situ, jadi lobby mah normal, masalah sama lah ngurus bayar apa gitu, KTP normal. Cuma kayak agak sepi gitu tempatnya. Saya ditunjukin kan nih kamarnya. Jadi jadi yang saya berdua sama teman saya. Yang teman saya lagi bawa cewek tuh, sebutin namanya nggak apa-apa? Nggak apa. Nih saya si Hendri kan nama saya di sini. Di kamar 1 lah. Nah kan si Dona bawa pacarnya nih. Kata saya mending jangan berdua dah tidurnya, takut ini kan, soalnya masalahnya tempat kumuh gitu kayak tua, takutnya ada hal-hal kejanggalan gimana kan ya. Jadi bisa tuh si ceweknya sendiri, si Donanya sendiri juga tidurnya, jadi cuma kita yang berdua. Berarti itu 3 kamar di pas itu. Tapi yang itu emang murah bang hotelnya, bukan hotel sih, kayak apa ya, penginapan losmen biasa gitu, villa kayak gitu lah. villa. Tapi ada aktivitas di depannya? Nggak ada. Ada yang ini mah yang nyewa kamar selain kita mah ada. Kan di depan juga ada mobil itu motor. Pasti yang ini dong yang nyewa. Cuma nggak tahu yang lain udah pada masuk kamar masing-masing atau kemana, kan saya nggak tahu yang jelas. Belum sempat ketemu orang lain gitu. Iya, orang lain paling ini yang bersih tuh, yang bersih sama bersih. Iya, sama yang di kasir gitu. Kita nyewa kamar, dikasih tuh kuncinya tuh, dikasih bertiga nih, kan di sini. Masuk dong kita ke kamar, pas itu jam 1.45 kalau nggak salah. Saya masuk ke kamar. Terus iseng-iseng tuh saya sama temen saya yang ini si Hendri ngebahas tuh. Tadi cewek kenapa ya, kata teman saya si Hendra. Tadi cewek, ya nggak tahu, nggak jelas banget kata gua. Tiba-tiba ngilang aja gitu ya. Terus apa jangan-jangan itu kayak gitu, kata dia. Kayak gitu tuh maksudnya ini ya, makhluk astral lah. Mana ada kata manusia kayak gitu. Terus tiba-tiba ada suara kayak ini beduk kayak gitu tuh di tembok tuh di kamar sebelah kan, dan kamar sebelah itu si Dona, teman-teman saya sendirian kan dia. Saya tengokin tuh, ternyata si Dona udah tidur. Tapi tadi suara apa ya, kata teman saya. Balik lagi tuh. Dan tiba-tiba nggak lama jendela kamar saya terbuka, kamar hotel saya terbuka. Saya tutup lagi kan gitu.
Gak tahu kena angin kenapa tutup lagi gitu. Kalau katanya gimana kalau kita begadang aja biar yang lain ini ngerasa aman gitu kan. Sebelumnya boleh ini nggak Oke. ngerokok biar nyantai. Oke. Ya kata saya ya udah kita begadang aja sampai pagi biar jaga teman-teman yang lain. Nah, terus nggak lama ada kayak yang manggil gitu, ngemanggil teman saya. Ayo manggil nama. Manggil nama, tapi suaranya kayak pelan banget gitu. Kirain teman saya yang di samping kan, yang ini si Dona yang di kamar samping. Pas saya lihat ke situ, saya buka. Tadi saya ketok dulu, nggak ada yang ini, nggak ada yang jawab, nggak ada yang buka. Nah, terus saya buka, nggak ada orangnya, si Donanya nggak ada. Nah, terus ke kamar sebelahnya, waktu itu tidur sama ceweknya. Pas ke situ kayak suara gini, pernah ini kan tahu yang biasa. Oh iya. Cewek cowok gitu. Oke. Kayak gitu kalau nggak salah suaranya. Gitu. Wah, nggak benar nih. Kan saya nggak benar nih. Udah mana? Ya ngelarang mah enggak, tapi kan ada tempatnya bang. Kan belum menikah juga kan ya. Terus saya panggil aja gitu ya. Panggil aja, dia nggak mau keluar. Terus saya balik lagi. Biarin lah, susah kata saya. Ya udah biarin aja kata si teman saya, kata si Hendri. Balik lagi tuh ke kamar, bolak-balik. Jadi bang saya mantau teman-teman pas itu. Balik lagi ke kamar. Setelah sekian lama nongol lagi tuh dari kamar sebelah suara kalau ini kayak nangis, kayak ada yang nangis gitu, nangis. Nah penasaran lagi dong, ya kan. Pas saya nyamperin lagi, saya buka lagi, Donanya ada. Kan padahal kirain saya lagi ini di kamar ceweknya kan ya, ada di situ, lagi tidur. Terus saya bangunin, kamu denger nggak? Kata saya, suara apaan? Kata dia, ini yang tadi jelas banget, ada yang manggil, ada yang nangis. Kirain kamu, kata saya. Enggak lah, lu mah halu, kata dia. Halu. Ya gimana kalau kita tidur bertiga aja, kata kita. Tapi dia nggak mau, tiba-tiba nggak mau. Ya. Nggak beres nih, kata saya. Saya keluar hotel dong. Saya niatnya mau cabut sekarang juga sama si Hendri nih. Cuma teman-teman saya yang ini si Dona sama ceweknya kayak keberatan. Kayak mending di sini gitu, balik mending pagi. Terus saya ke bawah kan ya, ke bawah ke ini, ke yang kasir tuh, Resepsionis. Itulah. Saya ke bawah bilang, bang kayaknya kita pindah kamar aja ya. Terus tiba-tiba dia jawab, maaf ya bang, kamarnya full. Padahal saya lihat pengunjungnya juga sedikit. Masa dia bilang kamar full, nggak masuk akal dong kan di sini. Nggak, perasaan ini pengunjungnya sedikit deh bang. Terus dia kayak nggak peduliin gitu, biasa aja. Balik lagi dong, udah nggak usah pindah, kata teman saya. Balik lagi ke kamar. Tiba-tiba dari luar jendela, jadi ini kamar saya, luar jendela tuh kayak hutan bang di situ. Belakangnya kayak hutan, pepohonan kayak gitu, kelapa. Nah, saya tengok, lihat keluar kan di situ gerah juga sih, entah karena ada kepanikan atau gimana kan, jadi berkeringat kayak gitu. Emang di situ nggak ada AC, yang namanya kayak hotel tua aja kayak gitu, nggak ada AC, jadi gerah. Saya buka jendela kan ya, terus saya lihat kayak ada orang berdiri di luar, bajunya merah. Kok sama kayak panggil teman saya, Ndri datang ke situ. Itu kayak yang tadi kita temuin, yang tadi kita berhenti di jalan.
mana kata dia. Nggak ada, pas teman saya lihat nggak ada. Terus emang ya saya lihat lagi nggak ada orangnya. Tapi pakaiannya sama bawa persis. tas masih tetap. bawa sama persis. Udah tutup aja kata dia jendelanya. Tapi gerah gila kata saya teh. Terus udah biarin kan terbuka. Nah. Terus saya tiduran, coba ya udah kita nggak usah begadang deh kata saya, tidur aja biar langsung pagi langsung pulang gitu. Nggak kepikiran. Nggak bisa tidur tuh bang pas itu. Nggak bisa tidur, tiba ada yang lempar pakai batu ke jendela. Wah, apa nih, nggak tahu orang tangil apa iseng kan, katanya nggak tahu. Saya lihat lagi tuh ada orang itunya, si cewek itu yang ketemu di jalan sama yang saya tadi lihat, persis buat pakai tas kayak gitu, tas cingjingan lah namanya. Rambutnya panjang nggak segini, bajunya merah, pakai celana biasa, celana jeans. Terus pas dia madep ke saya pelan-pelan, mukanya hancur bang, itu si cewek itu. Saya spontan dong, kaget dong, langsung ke kasur, langsung bangunin teman saya. Coba lihat dulu ke situ. Si teman saya yang ini pemberani nih ya, dia kayak nggak percaya kayak gitu kan. Nah pas dia intip kan nggak ada lagi. Oh nggak ada pas teman saya. Jadi kayak hanya saya yang lihat. Iya. Nah, kembali lagi tuh kita mastiin teman saya yang ada di kamar sebelah, berdua mastiin. Udah capek, bolak-balik mulu kata teman saya, kata si Hendri, bolak-balik mulu. Ya gimana nggak bolak-balik bang, orang nggak bisa tidur juga, khawatir juga, tegang juga. Terus saya ke si Dona tuh, teman yang di samping, masuk. Lu nggak ngerasa aneh nggak sih, kata saya teh. Ya enggak kata dia. Coba bangunin pacar lu coba, kata saya. Bangunin. Pas saya ketuk sama teman saya si Dona, tiba-tiba pintunya dikancing. Dikunci Pintu itu kamarnya. Wah, ada apa nih? Apa biar nggak ada orang yang masuk apa gimana, atau mau tidur nyenyak kan saya nggak tahu. Yang jelas itu dikunci. Terus saya ini gimana nih jadi nih? Yaudah ketok kata dia. Diketok kan. Terus tetap aja nggak buka, takut kenapa-napa kan bang ya. Saya ke bawah ngambil kunci serep ke kasir tuh. Terus katanya nggak ada kunci serep di situ, cuma satu-satunya, yaitu yang kita diberi masing-masing. Nah nggak ada dong, gimana nih katanya. Ya udah coba ke atas lagi aja, digedok-gedok lagi aja katanya. Nah, jadi saya 2 orang sama si Dona, si Hendri mah udah tidur. Nah, saya gedok lagi kan di situ, gedok, tetap nggak keluar. Saya masuk kamar yang si Dona, cowoknya. Nah, tiba-tiba ada yang kayak yang nyanyi gitu, nyanyi Jawa gitu. Kayak lengserongi kayak gitu tuh bang. Jenisnya kayak gitu nyanyi. Panik dong kita berdua, satu kamar lah jadinya kita bertiga. Gitu. Berarti abang, Hendri, sama Dona gitu. Bertiga tidurnya jadinya. Karena di sini si Hendri yang paling pemberani di antara kita bertiga. Tiba-tiba pas saya udah bertiga nih, tetap nggak bisa tidur. Waktu itu udah pukul 2:30, jam 3 malah kalau nggak salah, jam 3. Datang lagi tuh kayak yang nyanyi kayak gitu, mulai lagi tuh. Nah, saya ke situ lagi kan karena udah kesalnya gitu, udah dipermainin kita, kata saya. Terus saya gedok lagi kan, tiba-tiba pintunya kebuka.
nggak dikunci pas itu. Saya gedok-gedok, terus saya gedok-gedok itu nggak ada yang nggak ada yang jawab. Jadi saya itu tiba-tiba kebuka pintunya. Saya lihat si itu lagi nari-nari bang, nari-nari. Si teman cewek itu? Iya, lagi nari-nari kayak wanita-wanita Jawa teh. Iya. Kayak gitu nari-nari. Kata terus disamperin kan sama teman saya. Kamu kenapa? Katanya kamu kenapa? Nari ronggeng gitu. Dia melotot tuh. Udah diam dia. Kalian berbuat Cina di sini katanya. Terus saya nanyain kan, lu tadi ngapain emang? Enggak ngapain kata dia. Terus ya dibaca-baca apa yang semampunya kita bisa kan gitu. Terus udah pingsan tuh kelamaan kita ini tarik terus kan supaya sadar, pingsan tuh lama-kelamaan. Pingsan dan tiba-tiba dia melek sambil bilang, jangan ini katanya, bukan kayak jatuh aja gitu, jatuh terkapar kan di situ, kita tarik ke kasur, tiba-tiba dia melek sambil dia ngomong kayak, kamu kalau di tempat orang jangan berbuat yang macam-macam katanya gitu. Wah, gak beres nih kayaknya teman saya. Terus saya terpaksa tuh kita berempat tidurnya Di kamar teman cewek? Iya, jagain, tapi kita nggak tidur. Terus ada yang ngajakin tuh, udah kata si Dona, udah Ji, kalian berdua tidur aja di kamar kalian masing-masing katanya. Jadi biar saya aja yang jagain katanya. Yang benar kata saya, kan kenapa-napa gimana? Udah aja tidur. Terus saya balik dong ke kamar saya, balik. Jadi kita sendiri-sendiri. Pas yang tadinya saya berdua sama Hendranya pindah ke kamar si Dona. Hendrinya pindah ke kamar si Dona. Terus saya sendiri ke situ kan. Saya memberanikan diri nih pas itu. Tiba-tiba yang cewek pakai baju merah itu sama pakai tas, cewek itu nongol di kasur saya, nongol sambil nyanyi kayak gitu kan. Saya takut dong bang, saya posisi udah masuk kamar itu dan tiba-tiba kuncinya terkunci dari luar. Wah, gimana kata saya. Dia tetap nyanyi, saya kan nyebut gimana gitu yang saya bisa, baca semampunya. Tapi dia sempat kepanasan, masih madep sana sambil nari-nari. Terus pas nengok ke saya lagi, dia mukanya hancur parah bang. Kayak gimana bang? Ya hancur kayak kebakar gitu, pokoknya kayak bukan muka lah, ininya rusak kayak gitu. Saya teriak dong, saya takut kan, teriak. Belum ada yang datang, dia makin dekat sama saya, dia nggak ngomong nggak apa, deketin. Saya teriak lagi sambil mukul pintu itu yang terkunci. Kayaknya dikuncinya dari luar deh, soalnya di situ nggak ada kuncinya di dalamnya, terkuncinya kayak dari luar. Saya teriak, dia nambah deket kan bang. Terus tiba-tiba pas teman saya bukain pintu tuh, si Henry, dia ngilang gitu aja, nggak ada. Dia anjing, saya kan bilang tadi ada ini yang perempuan yang ketemu di itu tadi sini nyamperin saya. Saya tidur sama kamu aja lah kata saya. Ya udah, tidur sini aja, takut lu mah kata dia. Terus saya tidur di situ. Saya bisa tidur, saya jam 4 bisa tidur di situ. Nah tiba-tiba saya mimpi perempuan itu, perempuan yang mukanya rusak itu. Terus dia cuma bilang katanya, saya mimpi tuh
Ya, mimpi ada temen saya yang dona di depan saya, terus ada perempuan yang itu di sampingnya si dona. Kita berdua tarik-tarikan tuh, saya narik lagi dan kencang. Dia cuma bilang, nih teman kamu saya bawa ya, kata perempuan itu. Ditarikan dia si dona sama perempuan itu, saya tarik lagi kok, tarik-tarikan. Pas sekian lama, untung saya dapat teman saya menang, maksudnya tarik-tarikannya sama dianya. Nah, pas menang tarikannya, dia bilang tuh yang perempuan itu, awas kalian kalau sekali lagi berbuat kayak gini, kalian semua bakal saya bawa, katanya kayak gitu. Terus udah pas itu mimpi udah, saya bangun dan mastiin kan pagi hari, mastiin kamar sebelah ada orangnya, masih ada itu ya, berdua masih ada. Pas itu saya tertidur, bisa tidur tuh bang. Pas mimpi itu selesai ya, saya bangun dong, tiba-tiba udah pagi. Saya mandi, tapi saya belum cerita nih sama teman saya yang ini, si Dona. Kan nggak ini, kalau ceritanya di situ takut ini lagi. Terus saya pulang pas pagi tuh, jadi rutenya tuh benar bang, yang saya lewat dari jarak 2 kilo dari penginapan itu, jadi benar ada pom, ada ini penduduk gitu, sesuai dengan yang ada di Google Maps gitu. Sesuai, ada SPBU apa. Tapi kita kayak nggak meduliin tuh, pengen cepat-cepat pulang pas itu. Jadi pas sampai rumah baru saya ceritain, emang kamu ngelakuin apa, kata saya mimpi gak enak, kata saya ngomong sama teman saya, sama si Dona. Saya tadi mimpi gimana, kata dia, ya pokoknya gak enak aja, emang kamu ngelakuin apa, kata. Enggak, dia bilang gak ngelakuin apa-apa kan. Terus udah jujur aja, kata saya. Iya, terus dia jujur tuh, ya ngelakuin perbuatan kayak gitu, zina lah. Kayak gitu. Untung di mimpi itu saya menang, kata saya. Ya, kalau enggak kamu dibawa sama perempuan itu. Terus ya nanti nggak bakal kayak gitu lagi, katanya kayak gitu. Udah normal terus ya. Udah selamat sampai tujuan, baik lagi. Dan sekarang pun masih ada orangnya. Alhamdulillah selamat lah. Ya, terima kasih bang. Ini mau ada beberapa pertanyaan nih bang. Pas di villa itu, apa teman cewek abang sama Dona itu nggak digangguin sama makhluk si baju merah itu? Sebenarnya sih dibilang ngegangguin sih ngegangguin kan. Kalau saya tanya tuh emang ada suara-suara aneh kayak gitu. Cuma yang parahnya tuh di saya. Yang ngegangguin parahnya tuh nerornya di saya. Normal. Berarti sama diganggu, cuma nggak ekstrim. Iya, ganggu Mas Doni. Nah tapi kalau si ini mah, yang satunya si Henry mah, emang dia orangnya nggak percaya sama gituan. Nganggapnya, tapi kan dia nggak lihat langsung, nggak lihat mukanya itu, taunya badannya doang pas itu. Dari yang ngelakuin perbuatannya Dona sama ceweknya, ya, yang kena imbasnya saya. Mereka yang bisa dibilang baik-baik aja lah, nggak ada penampakan ke mereka gitu, nggak ada. Tapi yang dua itu, si Dona sama ceweknya, emang sama merasa janggal, cuma nggak kayak rasa ekstrim. Padahal kan dia yang ngelakuin ya. Oke, Mas Doni, terima kasih. Sama-sama Mas. Baik teman-teman, itulah cerita pengalaman dari Mas Doni. Ceritanya ngeri sekali nih Mas Doni ya. cukup berpengalaman, berkesan. Untuk teman-teman yang mau mengirim atau menceritakan ceritanya, silakan DM aja di Instagram kami, Raksa Bumi Channel. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditunggu subscribe-nya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, segitu saja. Terima kasih Doni. Sama-sama Mas.
Jangan kapok ya kalau Iya, diminta sini lagi bang ya. Sebenarnya masih ceritanya masih ada sih. Cuma kapok lah. next. Kan udah jam 1:30 pagi nih bang ya. Udah bahagia tidur. Segitu saja teman-teman. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.